Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Atas segala kebaikan Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan, penyertaan, pertolongan dan bahkan juga pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Rohul Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 19. Saya bacakan. Janganlah padamkan roh. Perhatikan. Janganlah padamkan roh. Roh di sini ditulis huruf besar, berarti ini roh Tuhan atau Roh Kudus. Nah, bagaimana bisa Roh Kudus dipadamkan? Artinya begini, kita adalah bait Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, dalam hidup kita. Sebagai orang percaya di zaman akhir ini atau di dalam zaman perjanjian baru, kita sudah dipenuhi Roh Kudus, jangan pernah padamkan roh. Bagaimana memadamkan roh? Memadamkan roh berarti kita ini menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Berarti kita tidak tunduk kepada Roh Kudus. Ya, kita memadamkan roh berarti kita tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi sesungguhnya ya Tuhan itu mau berkarya melalui hidup kita, tetapi ketika kita melawan kehendak, melawan apa yang Tuhan tetapkan, ya Tuhan membuat sesuatu tapi kita nggak mau, ogah-ogahan. Nah itu bisa saja bisa berimbas sampai memadamkan roh, jadi menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Ya jemaat dikasih Tuhan, ayo biarkan Roh Tuhan bekerja secara luar biasa, secara bebas dan melalui hidup kita. Ya, jangan pernah memadamkan roh. Jangan pernah kita membatasi pekerjaan Roh Kudus. Ya, mari coba lihat lagi firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11. Saya kira tidak asing juga dengan ayat ini. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau di sini dikatakan rohmu, R kecil. Ini roh kita, roh manusia. Dikatakan janganlah kerajinanmu kendor. Mungkin engkau rajin pada mulanya, jangan kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bagaimana supaya roh menyala-nyala? Sesungguhnya ada pekerjaan Roh Kudus di dalam roh kita. Ya, jadi Roh Kudus yang membakar roh kita. Nah, sehingga kita memiliki semangat yang luar biasa. Ya, roh di sini dalam pengertian yang lain bisa diartikan semangat. Ya, jadi ketika kita memiliki roh yang menyala-nyala, artinya kita ini bergairah, kita bersemangat untuk melayani Tuhan. Jadi tidak ogah-ogahan, ibadah males, ya puji-pujian males, baca firman males, doa males. Lah itu berarti rohnya tidak menyala-nyala, rohnya redup. Hati-hati, ya. Di samping roh kita ada Roh Kudus yang juga bekerja. Jangan sampai kita ini menjadi penghalang pekerjaan Roh Kudus. Ya, hati-hati ya, karena Roh Kudus adalah Tuhan sendiri, Roh Allah sendiri, ya. Dia mau berkarya melalui hidup kita, ya. Karena itu kita dikatakan bahwa manusia ini tubuh kita ini bait Roh Kudus. Tempat di mana Roh Kudus itu bersemayam, Roh Kudus itu tinggal. Jadi ada kuasa Allah yang adikodrati dalam diri kita.
Karena itu ketika Tuhan bertindak, jangan menghalanginya. Jangan pernah padamkan roh. Ya, sebaliknya, mari kita sendiri, roh kita harus selalu menyala-nyala. Bersemangat. Ya. Contoh hari ini, Minggu, ya, mau ibadah, semangat. Rasanya bangun tidur malas, awang-awangan, hati-hati. Itu yang bisa meredupkan roh kita. Ayo jangan sampai Roh Kudus mungkin berbisik dalam hati kita. Ayo bangun, ayo ibadah. Tapi kadang-kadang kita, kapan-kapan aja deh. Nggak ibadah sekali juga nggak apa-apa. Hati-hati. Nah, yang berbicara seperti itu ada dua kemungkinan. Satu, daging kita, manusiawi kita. Yang kedua, iblis. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang tinggal di dalam kita? Ya, kita ini bait roh siapa? Baik roh Allah atau bait roh kudus? Sama ya, maksudnya bait roh Allah atau bait roh jahat gitu ya. Kalau kita adalah bait roh kudus, artinya kita ini harusnya bertindak mengikuti apa yang diperintahkan roh kudus. Ya, karena kita ini mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, jangan ogah-ogahan, jangan males-malesan. Ayo bangkit, hari ini kita beribadah kepada Tuhan dan ibadah dengan sungguh-sungguh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dengan bersemangat dan bergairah. Ya, jadi tidak dengan ogah-ogahan, bukan karena kewajiban saja, bukan karena dijadwal saja, bukan karena memang ini bagianku, bukan itu, tetapi engkau harus melayani dia dengan roh yang menyala-nyala, dengan penuh sukacita, dengan penuh bersemangat. Nah, itulah ya, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Kita butuh Roh Kudus membangkitkan roh kita. Ayo, jangan padamkan Roh Kudus. Dengarkan Roh Kudus bicara apa pagi ini atas dirimu. Ayo, jangan pernah padamkan roh. Bangkit, apa yang dikatakan Roh Kudus, kerjakan. Dan maka engkau akan memiliki semangat yang baru, roh yang menyala-nyala. Ya, janganlah hendaknya kerajinan menjadi kendor, tapi biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, siapkan dirimu untuk beribadah hari ini. Ibadahlah dengan roh yang menyala-nyala, jangan dengan ogah-ogahan, jangan malas-malasan. Ayo, ya, matikan daging, mulai bangkit, memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi ini yang mengingatkan kami. Kami memiliki Roh Kudus yang luar biasa. Kami adalah bait Roh Kudus. Dan kami percaya Roh Kudus tinggal dalam diri kami. Kami mau Tuhan supaya Roh Kudus berkarya melalui setiap kami. Dan biarlah kami juga memiliki roh yang menyala-nyala. Dengan pimpinan roh Tuhan. Kami bangkit, kami bersemangat untuk kami beribadah, untuk kami melayani Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami ogah-ogahan. Kadang kami menjalani sesuatu dengan berat hati. Tapi hari ini Tuhan, kami mau bangkit. Kami mau memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami, segala aktivitas, ibadah, pelayanan, dan apapun yang kami kerjakan. Dalam berkat pertolongan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, siapkan dirimu untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.